Di video kali ini, kami akan membagikan kisah menggetarkan hati tentang seorang pria parubaya yang mengalami azab mengerikan di Tanah Suci. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan duri-duri tajam saat melaksanakan ibadah haji. Semua itu akibat perbuatannya yang diam-diam mengkorupsi dana masjid. Simak kisah lengkapnya dan ambil hikmahnya. Di sebuah desa kecil yang asri, hiduplah seorang lelaki parubaya bernama Pak Abu. Ia dikenal sebagai sosok yang religius dan dihormati banyak orang. Sebagai pengurus masjid, Pak Abu memiliki peran penting dalam mengatur berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari salat berjamaah hingga mengelola dana pembangunan masjid. Warga desa sangat mempercayainya karena sikapnya yang ramah dan tutur katanya yang lembut. Setiap kali ada permasalahan terkait masjid atau kegiatan sosial, Pak Abu selalu hadir untuk memberikan solusi. Bagi warga, ia adalah contoh teladan seorang muslim yang taat. Namun, di balik kesalehan yang ia tunjukkan, ada rahasia kelam yang ia sembunyikan rapat-rapat. Tidak ada satupun warga desa yang mencurigai bahwa pria yang mereka hormati itu sebenarnya memanfaatkan kepercayaan mereka untuk keuntungan pribadinya. Sebagai pengurus masjid, Pak Abu bertanggung jawab atas segala bentuk sumbangan yang masuk. Setiap kali warga menyumbangkan dana untuk pembangunan atau kegiatan sosial, uang tersebut dipercayakan penuh kepadanya. Namun, di balik amanah yang besar itu, Pak Abu diam-diam mengambil sebagian dana untuk kepentingan pribadinya. Ia berpikir, selama catatan keuangan terlihat rapi, tidak akan ada yang curiga. Ketika ada sumbangan besar untuk renovasi masjid, Pak Abu menyimpan separuh dari jumlah tersebut tanpa sepengetahuan siapapun. Uang hasil sumbangan itu ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidupnya yang semakin mewah. Ia bahkan menggunakan sebagian dana itu untuk merenovasi rumahnya sendiri agar terlihat lebih megah di mata warga. Tidak hanya dana pembangunan masjid, Pak Abu juga menyelewengkan uang yang diperuntukkan bagi anak yatim di desa. Ketika ada donatur yang memberikan bantuan, ia hanya menyalurkan sebagian kecil kepada anak-anak yang membutuhkan, sementara sisanya ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Pak Abu merasa aman karena tidak ada yang mencurigainya. Penampilannya yang selalu sopan dan ibadahnya yang rajin membuat warga percaya sepenuhnya. Bagi masyarakat, Pak Abu adalah figur yang tidak mungkin berbuat curang. Ia sering berbicara tentang pentingnya kejujuran dan amanah di hadapan jamaah. Meskipun di balik itu, ia sendiri mengkhianati nilai-nilai tersebut. Seiring waktu, keinginan Pak Abu untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat semakin besar. Ia ingin dihormati bukan hanya di desa, tetapi juga di wilayah sekitar. Demi meningkatkan citranya, Pak Abu memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji. Ia yakin, dengan menjadi haji, wibawanya di mata masyarakat akan semakin tinggi. Namun, uang yang ia miliki tidak cukup untuk membiayai perjalanan tersebut. Tanpa rasa bersalah, Pak Abu kembali mengambil dana masjid dalam jumlah besar. Ia berpikir bahwa niatnya baik dan tidak ada salahnya menggunakan uang tersebut karena nanti ia akan tetap menjadi pengurus masjid yang dihormati. Dengan penuh kebanggaan, Pak Abu berangkat menunaikan ibadah haji. Warga desa mengantarnya dengan doa dan harapan agar ia menjadi haji mabrur. Di Tanah Suci, Pak Abu melaksanakan berbagai ritual dengan penuh semangat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada yang mengganjal. Setiap kali ia berdoa di depan Ka'bah, rasa bersalah atas perbuatannya mulai menghantuinya. Namun, ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua orang akan melupakan kesalahannya setelah ia pulang sebagai seorang haji. Ia membayangkan betapa kagumnya warga desa
ketika ia kembali mengenakan gelar Pak Haji. Pada hari ketiga di Mekah, saat Pak Abu melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, tiba-tiba ia merasakan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan akibat perjalanan jauh dan aktivitas ibadah yang padat. Namun, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Tubuhnya mulai terasa panas dan perih, seolah ada sesuatu yang menusuk dari dalam kulitnya. Ia mencoba bertahan, tetapi rasa sakit itu tidak tertahankan. Beberapa jamaah di sekitarnya mulai memperhatikan wajahnya yang pucat dan ekspresi kesakitannya yang jelas terlihat. Dalam hitungan menit, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari sekujur tubuh Pak Abu, mulai muncul duri-duri tajam yang menembus kulitnya. Jamaah di sekitar menjadi panik dan ketakutan melihat kejadian yang tidak wajar tersebut. Pak Abu menjerit kesakitan, tubuhnya gemetar hebat. Duri-duri itu terus tumbuh, menusuk keluar dari kulitnya seperti azab yang nyata. Ia segera dibawa ke rumah sakit di Mekah untuk mendapatkan perawatan. Namun, dokter yang menangani kebingungan karena tidak menemukan penyebab medis yang jelas atas kondisi aneh tersebut. Setelah beberapa hari menjalani perawatan tanpa hasil yang memuaskan, akhirnya Pak Abu dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan lemah dan penuh penderitaan. Setibanya di desa, warga dikejutkan oleh kondisi Pak Abu yang mengerikan. Sosok yang dulu mereka hormati kini terlihat mengenaskan, dengan tubuh yang dipenuhi duri tajam. Banyak warga yang merasa iba, tetapi sebagian mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kondisi Pak Abu semakin memburuk dari hari ke hari, hingga akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah kematian Pak Abu, pengurus masjid digantikan oleh seseorang yang baru. Saat memeriksa catatan keuangan, terungkaplah semua kecurangan yang telah dilakukan Pak Abu selama bertahun-tahun. Warga desa terkejut mengetahui bahwa dana masjid dan santunan anak yatim telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Mereka mulai menyadari bahwa azab mengerikan yang menimpa Pak Abu adalah balasan atas perbuatannya yang telah mengkhianati amanah dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Berita tentang kondisi Pak Abu yang mengerikan menyebar luas, tidak hanya di desa itu, tetapi juga ke daerah-daerah sekitar. Banyak orang yang datang untuk melihat sendiri keadaan tubuhnya yang dipenuhi duri-duri tajam. Sebagian besar warga merasa ngeri dan percaya bahwa ini adalah tanda azab dari Allah atas perbuatan tercela yang ia sembunyikan selama ini. Meskipun Pak Abu telah meninggal dunia, kisahnya tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Para orang tua menceritakan kejadian ini kepada anak-anak mereka sebagai peringatan agar tidak mengkhianati amanah dan selalu berlaku jujur dalam hidup. Setelah kematian Pak Abu, pengurus masjid yang baru mulai melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh catatan keuangan masjid. Mereka menemukan banyak ketidaksesuaian dalam laporan yang dibuat oleh Pak Abu. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masjid dan santunan anak yatim ternyata telah disalahgunakan dalam jumlah yang sangat besar. Fakta ini membuat warga semakin yakin bahwa azab yang menimpa Pak Abu adalah akibat dari perbuatannya yang merugikan banyak orang. Warga desa yang sebelumnya sangat menghormati Pak Abu merasa kecewa dan marah setelah mengetahui kebenaran tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang yang selama ini mereka anggap sebagai sosok alim dan penuh kebaikan ternyata menyimpan keburukan yang begitu besar. Banyak di antara mereka merasa tertipu oleh penampilan luar Pak Abu yang selalu menunjukkan kesalehan. Kejadian ini menjadi pelajaran pahit bagi seluruh warga untuk tidak mudah percaya hanya pada penampilan luar seseorang. Setelah kejadian tersebut,
warga desa menjadi lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin atau pengurus di komunitas mereka. Setiap keputusan terkait dana atau bantuan sosial harus disepakati bersama dan dicatat secara terbuka. Mereka menyadari bahwa amanah adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh disalahgunakan. Kasus Pak Abu menjadi contoh nyata bahwa menyalahgunakan kepercayaan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga bisa berujung pada balasan yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana Pak Abu bisa melakukan perbuatan sekeji itu tanpa rasa bersalah. Sebagian warga percaya bahwa keserakahanlah yang membutakan hati dan pikirannya. Pada awalnya, mungkin ia hanya mengambil sedikit, namun karena merasa aman dan tidak ketahuan, perbuatannya semakin menjadi-jadi. Keserakahan yang tidak terkendali membuatnya terus mengambil hak orang lain tanpa rasa takut kepada Allah. Namun, seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya akan tercium juga. Di hari-hari terakhir sebelum meninggal, Pak Abu mengalami penderitaan luar biasa. Duri-duri yang terus tumbuh dari tubuhnya menyebabkan rasa sakit yang tiada henti. Ia tidak bisa tidur dengan nyaman, makan pun menjadi sulit. Banyak warga yang datang menjenguk, tetapi rasa kasihan mereka bercampur dengan ketakutan karena kondisi fisik Pak Abu yang mengerikan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana azab Allah nyata di hadapan mereka, sebagai peringatan bagi siapa saja yang berniat mengkhianati amanah. Setelah Pak Abu dimakamkan, warga desa mengadakan pengajian dan doa bersama untuk memohon ampunan bagi arwahnya. Meskipun ia telah melakukan banyak kesalahan, sebagai sesama muslim, mereka tetap berdoa agar Allah memberikan ampunan jika ada kebaikan dalam dirinya. Namun, kejadian ini tetap menjadi pelajaran besar, bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kejahatan selamanya.